Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How is your day? Ya, pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang diberikan kepada kita sehingga kita dapat menjalankan kegiatan-kegiatan kita di setiap harinya. Lalu yang kedua, kita sampaikan sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Kelai Syifa Zarinul Hanifah. Saya adalah mahasiswi UIN Syarif Dayatullah, jurusan studi agama di semester kedua. Ya, topik pembahasan kali ini adalah di hari yang sangat cerah ini kita akan membahas tentang sebuah ayat dari surah Al-Hujurat ayat 12 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh dhanni inna ba'da dhanni itsmun wala tajassasu, yang artinya adalah wahai orang-orang yang beriman, jauhilah memperbanyak prasangka karena sebagian dari prasangka itu adalah dosa, dan juga janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang lain. Nah, dari ayat-ayat tersebut kita bisa mengambil beberapa kesimpulan, ya. Ada kesimpulan dan juga penjelasan dari sana bahwa kita sendiri tidak sesama muslim dan sesama manusia tidak diperbolehkan untuk mencari kesalahan orang lain. Nah, yang dimaksudkan di situ apa sih, kesalahan apa? Apakah orang tersebut jika salah kita tidak boleh mengingatkannya atau kita tidak boleh menyalahkan orang lain atau bagaimana? Selanjutnya kita akan bahas di pembedahan ayat berikut. So let me tell you about this tafsir of this ayat. Nah, jadi pertama adalah dijelaskan bahwa kita sebagai orang muslim yang beriman untuk menjauhi prasangka buruk. Nah, dari mana nih gitu kan? Itu ada kata ijtanibu. Nah, ijtanibu sendiri yang berarti dasar katanya adalah janbun atau janaba, yang artinya mengesampingkan atau menjauhi sesuatu dari jangkauan tangan. Nah, penambahan huruf ta itu berfungsi sebagai penekanan sehingga artinya bersungguh-sungguh dalam menjauhi sesuatu tersebut. Nah, kata kathiron berarti banyak. Nah, berarti kita harus menjauhi nih, banyak-banyak menjauhi. Dan kata don sendiri artinya adalah dugaan atau prasangka. Dan second, nah Allah melarang kita sesama manusia, sesama muslim tentunya, memata-matai atau mencari-cari keburukan orang lain. Nah, kata tajassasu sendiri berasal dari kata jasa, yaitu upaya mencari tahu dengan secara tersembunyi atau memata-matai. Nah, dalam tafsir fi zilalil Quran, tajassus terkadang merupakan kegiatan yang mengiringi dugaan dan juga bisa diartikan sebagai kegiatan awal untuk menyingkap atau mengungkap aib dari seseorang tersebut dan mengetahui keburukan seseorang. Dan yang terakhir, Allah melarang kita gibah. Ya, para cewek-cewek, wanita-wanita, atau siapapun lah di sana, pasti kalian pernah terjebak di dalam kata-kata gibah ini. Pembuat sendiri juga pernah terjebak dalam kata-kata gibah ini, tapi sebagai sesama muslim kita saling mengingatkan agar tidak terjerumus kembali dalam kata gibah ini gitu kan. Nah, gibah itu apa sih gitu kan? Gibah adalah membicarakan sesuatu tentang orang yang tidak hadir, yang jika orang tersebut mengetahui apa yang kita bicarakan maka dia tidak suka, atau ya kayak bahasanya kita ngosipin orang gitulah ya gitu kan. Nah, gibah itu diibaratkan sebagai kalau kita tuh makan bangkai saudaranya sendiri gitu kan. Nah, sebagai contoh nih, pernah nggak sih kalian tuh bertemu dengan orang atau melihat seorang lalu ngerasa nggak suka gitu kan? Terus atau mungkin kalian pernah nih ketemu sama seorang yang berbeda pendapat, kesukaan atau pilihan dengan kalian gitu kan? Nah, sebagai dasar manusia itu hidup berdampingan dengan jalan hidup yang berbeda-beda tentunya. Tapi semua manusia di mata Allah itu sama.
semua sama tanpa ada perbedaan, terlebih dalam orang-orang yang beriman kepadanya. Nah, contoh di zaman sekarang ya, itu tuh banyak sekali kalangan orang yang mempunyai kesukaan, pilihan yang berbeda-beda. Nah, anggap saja nih, pertama si A, dia menyukai musik atau musik barat, film-film barat lah, Korea lah, Jepang lah, apalah itu pokoknya. Lalu si B ini menyukai gambar-gambar, itu kan, mereka menyukai gambaran, komik dan lain buku-buku seperti itu. Dan si C ini juga menyukai sesuatu tapi tidak banyak orang yang mendukung gitu kan. Nah, bukan berarti kita sebagai orang-orang yang tidak satu pendapat dengan mereka bertiga ini, kita bisa dengan seenaknya mencemooh, memaki, bahkan memojokkan mereka, apalagi membuli mereka. Itu kita tidak berhak seperti itu. So let me tell you what's wrong with us if we are bullying them. Nah, jadi kalau misalnya nih kita memaki, mengingatkan, terus dengan cara ya udah membuli seperti itu, mengingatkan itu boleh, bahkan sangat dianjurkan, apalagi jika seseorang tersebut terlalu mendambakan atau terlalu fanatik dengan kepilihannya, dengan their choices, their hobbies, seperti itu, terlalu fanatik begitu sampai meninggalkan agama dan Tuhannya. Kita wajib mengingatkan, tapi bagaimana cara kita mengingatkan itu adalah penentu yang harus sangat diperhatikan begitu. Nah, diperhatikannya bagaimana? Jangan sampai kita menyinggung perasaan orang tersebut. Jangan sampai juga karena kita tidak sependapat, kita malah mencari-cari kesalahan dia. Misalnya, gara-gara dia nih, dia suka sama musik barat nih, kita kan jadi susah baca Al-Quran gitu kan. Padahal kan bisa kita ingatkan, gantian ya gitu kan, aku mau baca Al-Quran. Atau bisa nggak kita bagi jadwal nih, hari ini aku baca Al-Quran, besok kamu boleh dengerin ini, kayak gitu. Bisa kita selesaikan dengan musyawarah seperti itu. Nah, letak salahnya itu ada di mana? First itu, kita angkatlah sebuah ayat dari Al-Baqarah ayat 216, itu ada wa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Nah, kita tidak dari ayat tersebut bisa kita ambil bahwa kita tidak bisa memaksakan atau menyamai apa yang kita suka dan tidak suka kepada orang lain. Kita tidak bisa memaksakan dan melarang kesukaan kita tersebut. Nah, karena bisa saja apa yang kita suka dan apa yang kita tidak suka malah berdampak baik pada orang lain atau berdampak buruk pada orang lain atau pada diri kita sendiri, seperti itu. Dan yang kedua, kita harus menghargai apa yang orang lain sukai dan juga haknya. Nah, setiap orang itu berhak memiliki kesukaan, pilihan, dan juga pendapat yang berbeda-beda dalam berbagai hal dan dalam setiap hal gitu kan. Nah, bisa jadi musik tersebut atau gambar-gambar tersebut atau film-film tersebut itu memberikan dampak yang baik kepada orang tersebut. Bisa jadi hal-hal tersebut adalah salah satu wadah pelampiasannya sebagai karena mungkin keluarganya tidak harmonis, atau mungkin sebagai dia itu bisa jadi motivasi bagi dia mengambil pelajaran dari musik tersebut, pesan-pesan dari musik tersebut, pesan-pesan dari film tersebut dia ambil dan dia jadikan motivasi begitu kan. Nah, kadang juga itu juga untuk menghibur dirinya sendiri ya, atau mungkin dia pernah menjadi korban bullying di suatu tempat sampai akhirnya dia tidak percaya diri, sampai dia mungkin sampai putus asa dalam kehidupannya, lalu dengan kesukaannya itu atau dengan pilihannya itu dia menjadi bangkit kembali gitu. Kita kan tidak mengetahui apa dampak baik bagi dirinya sendiri gitu kan. Maka dari itu kita tidak boleh melihat dari satu sisi saja. Kita harus menghargai apa yang orang lain suka, apa yang orang lain pilih gitu kan. Karena bisa jadi apa yang kita lihat itu tidak sebanyak yang mereka tahu atau mereka rasakan. Ya, like people see what. Kita harus menghargai apa yang orang lain sukai dan juga haknya. Nah, setiap orang itu berhak memiliki kesukaan, pilihan, dan juga pendapat yang berbeda-beda dalam berbagai hal dan dalam setiap hal gitu kan. Nah, bisa jadi musik tersebut atau gambar-gambar tersebut atau film-film tersebut itu memberikan dampak yang baik kepada orang tersebut.
Bisa jadi hal-hal tersebut adalah salah satu wadah pelampiasannya, sebagai karena mungkin keluarganya tidak harmonis, atau mungkin sebagai dia itu bisa jadi motivasi bagi dia mengambil pelajaran dari musik tersebut, pesan-pesan dari musik tersebut, pesan-pesan dari film tersebut dia ambil dan dia jadikan motivasi, begitu kan. Nah, kadang juga itu juga untuk menghibur dirinya sendiri ya, atau mungkin dia pernah menjadi korban bullying di suatu tempat sampai akhirnya dia tidak percaya diri, sampai dia mungkin sampai putus asa dalam kehidupannya, lalu dengan kesukaannya itu atau dengan pilihannya itu dia menjadi bangkit kembali gitu. Kita kan tidak mengetahui apa dampak baik bagi dirinya sendiri gitu kan. Maka dari itu kita tidak boleh melihat dari satu sisi saja. Kita harus menghargai apa yang orang lain suka, apa yang orang lain pilih gitu kan. Karena bisa jadi apa yang kita lihat itu tidak sebanyak yang mereka tahu atau mereka rasakan. Ya, like people see what they wanna see. Kita sebagai manusia pasti pernah melakukan kesalahan, baik itu merupakan kesalahan yang kecil atau bahkan kesalahan yang besar. Nah, kita juga sebagai manusia juga berkewajiban mengingatkan orang lain jika orang tersebut berbuat kesalahan. Nah, Islam sendiri adalah agama yang damai, maka kita sebagai umat Islam tentu juga harus mencintai kedamaian yang diciptakan oleh agama kita sendiri, saling menghargai, mengingatkan dengan baik, dan tidak asal menjudge orang lain, juga tidak asal mengumbar aib orang lain, akan menjadi suatu kebiasaan yang baik bagi sesama manusia, seagama dan sebangsa. Nah, Umar Ibn sendiri pernah memberikan sebuah kata-kata yang sangat menginspirasi tentunya.